jenis dan rasio pegawai. Ini dilampiri juga selain kajian akademisnya tadi, dilampiri juga peraturan bupati yang lama, agar nanti di provinsi sudah bisa mengetahui bahwa ini bukan UPTD baru, dan perlu juga koordinasi dengan pihak provinsi di bagian mana proses ini harus dilakukan, karena kan mungkin di provinsi juga apakah di Sekda atau di Bapeda atau di bagian mana mungkin, atau di BKAAD dan sebagainya. Nah, mungkin di provinsi masing-masing akan berbeda, dan kami harapkan ada fasilitasi mungkin dari Balai Pak Dibyo untuk menanyakan proses untuk UPTD yang di provinsi untuk memberikan klasifikasi UPTD ini ada di mana, karena ini nanti akan ada 6 ya, ada 5 dalam tahun ini, harusnya ada 5 yang kita dampingi, yang untuk satu untuk UPT dan yang 4 adalah review untuk memperbaharui. Jadi kami perlu juga nanti dari kabupaten juga bisa difasilitasi untuk koordinasi dengan pihak provinsi. Jadi suratnya sudah disiapkan semua, tinggal nanti Bapak Kepala Dinas dan Pak Kepala UPTD bisa tinggal mengkoreksi dan memproses lebih lanjut, karena kami tidak bisa memprosesnya, Pak. Setelah itu perlu adanya konfirmasi, tadi sudah saya sampaikan juga, nanti setelah ada rekomendasi klasifikasi dari pemerintah provinsi, dan tentu kita harus monitor juga, jangan didiamkan saja, karena kalau didiamkan tentu akibatnya akan tidak terproses. Jadi kami harapkan memang begitu koordinasi, disampaikan suratnya dengan tidak melalui kurir tapi diantarkan sendiri, sehingga tahu dan kita catat tentunya di provinsi siapa yang kontak personnya, supaya proses selanjutnya bisa dimonitor. Nah, di sini juga setelah mendapat rekomendasi, kami juga sudah menyusunkan revisi peraturan bupatinya untuk segera ditandatangani oleh Bapak Bupati, tentu disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas. Selanjutnya adalah penerbitan untuk penerbitan SK tim, tentunya mungkin tidak diperlukan lagi karena sudah adanya UPTD, sehingga tentu sudah ada tim yang akan membahas. Jadi nanti setelah ada klasifikasi, pembahasannya mudah-mudahan tidak memakan waktu lama, sehingga pengesahan peraturan bupatinya dapat segera terlaksana. Bu Dewi, suaranya terlalu pelan banget itu. Pelan banget. Aku udah teriak-teriak. Ya, selanjutnya begitu ada keluar klasifikasi A, secara paralel mestinya langsung direvisi keputusan Bupati tentang pengangkatan kepala UPTD. Apakah masih tetap dari segi personilnya masih tetap, tetapi dari segi SK mungkin bisa diperbarui karena dengan adanya peraturan Bupati yang baru. Jadi hanya penyesuaian saja. Juga terkait dengan SDM yang memang selama ini sudah mengoperasikan, jadi SK-SK-nya juga semua akan diperbaharui. Setelah itu mungkin kita perlu juga menetapkan retribusi jasa pelayanan air minum. Karena kalau UPTD ini masih ranahnya masih Perda, jadi berdasarkan peraturan, berdasarkan SE Dirjen juga ini untuk UPTD masih menggunakan
Perda Jasa Pelayanan Air Minum. Jadi belum menggunakan SK Kepala Daerah. Tetapi nanti kalau memang UPTD sudah mengelola keuangan secara BLUD, tentu bisa ditindaklanjuti dengan surat keputusan dari Pak Bupati. Jadi untuk tarif jasa mungkin nanti dibutuhkan materi teknisnya, perhitungan tarifnya itu disiapkan oleh tim konsultan. Ya, kemudian tentu harus dibahas oleh tim Perda Retribusi yang ada di kabupaten. Dan ini tentu sudah ada perda lain tentang jasa usaha, biasanya sudah ada jasa kebersihan dan lain-lain yang sudah ada di Kerom. Barangkali bisa membentuk bisa perda baru atau mereview perda yang sudah ada dengan memasukkan jasa pelayanan air minum. Nah, bagaimana nanti kebijakannya terserah di kabupaten. Jadi kita juga menyiapkan konsep ranperkadanya kalau memang dibutuhkan, tetapi kalau sudah di Kerom sudah ada kan memakai yang ada saja, tinggal direview. Jadi kami tidak perlu mengkonsepkan karena biasanya perda itu sudah ada di daerah dan sudah memenuhi kaidah-kaidah penyusunannya. Nah, kemudian harus diproses juga pengesahannya seperti apa. Jadi setelah itu nanti dibuatkan satu berita acara pembahasan ranperkada, kemudian masuk ke dalam perkada. Jadi untuk mengawal pengesahannya tentu ya kami harapkan memang kami bisa mengawal, tetapi biasanya perda ini kan lama sehingga kontrak konsultan sudah berakhir, mungkin bisa dilanjutkan dari balai. Jadi nanti balai bisa menunjuk tim atau orang atau ASN atau aparat yang bisa tetap memonitor proses ini, karena kami konsultan hanya bisa bertugas sampai akhir kontrak. Mudah-mudahan sampai ditandatanganinya perda oleh Bupati. Nah, di sini juga kami sebenarnya membutuhkan SK-SK kepala dinas yang sudah pernah ada sehingga kami bisa merevisi. Ini adalah data juga, salah satu data yang kami butuhkan juga. Kemudian nanti kepala dinas bisa menerbitkan menerbitkan pengangkatan karyawan yang memang belum di-SK-kan oleh Pak Bupati. Karena yang di-SK-kan oleh Pak Bupati hanya yang ada di peraturan Bupati, yaitu Kepala UPTD dan Kasubag PU. Dan kalau ada pejabat fungsional di daerah, mungkin kami butuhkan juga Pak datanya. Kalau memang sudah ada pejabat fungsional di daerah, teknis dan non-teknis mungkin bisa dimasukkan. Tapi kalau belum nanti memang harus diangkat mungkin dari ASN atau dari pegawai harian lepas yang memang bisa diangkat. Jadi kayak seperti operator, tentunya tidak harus ASN, tidak harus pegawai negeri. Bisa diangkat juga dari pegawai harian untuk mengoperasikan IPA dan lain-lain. Nah, untuk ini kami membutuhkan juga nanti SDM-SDM yang akan kami usulkan untuk mengikuti bimbingan teknis pengelolaan SPAM di Balai Teknologi Air Minum. Jadi di sana sudah ada beberapa paket-paket bimbingan teknis yang tinggal dipilih oleh Bapak Ibu sekalian, oleh Pak Kepala Dinas atau Pak Kepala PTD untuk mengirimkan SDM-nya tentu yang sudah di-SK-kan oleh Pak Kepala Dinas. Jadi walaupun itu harian, lepas maupun kontrak, pegawai kontrak itu sudah bisa diusulkan asal ada SK dari Kepala Dinas bahwa yang bersangkutan adalah memang betul bekerja untuk mengoperasikan SPAM di Kerom. Jadi antara lain ada manajerial
pejabat UPT ini bimbingan teknisnya, ada operasi pemeliharaan IPA ini tentunya dibutuhkan di Kerom, ya. Ada troubleshooting untuk operasional IPA, juga pegawai ada bimbingan teknis untuk laboratorium dan pengendalian kualitas air, tentu ini yang dibutuhkan juga di Kerom, juga operasi dan pemeliharaan mekanikal elektrikal, operasi pemeliharaan jaringan distribusi dan transmisi, juga pelayanan pelanggan dan pemasaran. Nah, untuk penyusunan laporan SHK etap ini karena masih UPT tentu ini tidak perlu diikuti karena laporan keuangannya UPTD adalah SAP, Standar Akuntansi Pemerintahan. Jadi memang di Balai Teknologi Air Minum belum ada untuk SAP itu. Jadi nanti kami harapkan dari Bapak Kepala Dinas atau Kepala UPT bisa mengusulkan. Jadi mungkin tahun ini kami hanya mengusulkan karena pelatihan itu sudah biasanya dilaksanakan di bulan-bulan Maret sampai Agustus di sana, sehingga nanti usulan ini baru bisa dilaksanakan di tahun berikutnya. Ini konsep surat dan lampiran SDM ini dibuatkan oleh konsultan dan kemudian nanti disampaikan kepada Kepala Balai menyampaikan untuk ke Balai Teknologi Air Minum dan tembusan ke Direktorat Air Minum. Demikian. Dan selain itu juga ada penyusunan rencana kerja operasional yang tentunya harus dimiliki oleh UPTD. Karena kalau PDAM itu kan dia juga mempunyai rencana kerja 5 tahunan yang dijabarkan di dalam bisnis plan, tetapi kalau UPT ini kita hanya memerlukan penyusunan rencana pengelolaan SPAM 5 tahunan. Ini nanti konsepnya bisa disiapkan oleh konsultan. Tentunya dengan berkoordinasi dengan Pak Kepala Dinas dan Pak Kepala UPT. Ya. Jadi setelah itu nanti dibuatlah dari rencana kerja 5 tahunan, tentu harus ada rencana kerja tahunan. Nah ini juga mestinya bisa disiapkan, ini terkait dengan biaya operasional yang cukup dari UPTD selama 1 tahun nanti yang harusnya bisa diusulkan melalui Dipda di dinas PUPR Kerom dengan mak tersendiri yaitu untuk operasional UPTD. Jadi kami juga butuh data mungkin biaya operasional tahun-tahun sebelumnya itu berapa, nanti kami butuhkan juga. Kemudian rencana pengembangan pelayanan, tentu ini kami kemarin ada permintaan dari direktorat bahwa kita harus menghitung analisa BEP-nya. Tetapi kami ingin dari sini dasarnya adalah untuk analisa jumlah SR-nya dulu untuk mencapai BEP. Sehingga tidak terjadi idle capacity, jadi kalau masih ada kapasitas sisa, tentu seperti sistem SPAM Skanto yang 40 liter per detik, dan sekarang pelanggannya masih belum ada 2.000 ya Pak ya. Berdasarkan data kami baru ada 1.841 sehingga kurang lebih 2.000 belum nyampe, sehingga masih ada kapasitas sisa yang secara kasar aja kita hitung masih ada 20 liter per detik yang mungkin masih bisa melayani 200 pelanggan. Nah itu nanti masih bisa diusulkan di mana penyebarannya, dan itu mari kita siapkan bersama karena kami dalam kondisi seperti ini belum bisa ke lapangan, sehingga informasi itu kami butuhkan dari Kepala UPT, mungkin daerah-daerah mana yang perlu dikembangkan, dan mungkin ada daerah selain rumah tangga juga ada niaga dan sebagainya yang memang membutuhkan pelayanan. Nah ini tentu kita akan
dipakai sebagai dasar nanti untuk menghitung BEP-nya. Selain itu juga UPTD itu harus mempunyai prosedur operasional standar pengelolaan spam. Nah, ini yang biasa disebut SOP. Kalau di bahasa Indonesia kan jadi POS, prosedur operasional standar. Nah, ini yang sudah kami identifikasi, tentu di sini membutuhkan pos untuk operasi pemeliharaan, untuk perbaikan, pengembangan SDM, dan pengembangan kelembagaan. Dan ini semua sudah tercantum di dalam Permen PU nomor 4 tahun 2018, dan nanti konsultan kalau tahun ini tidak memungkinkan, jadi masih bisa dibantu dilanjutkan oleh konsultan di tahun 2022. Dan karena SOP ini kemungkinan tidak bisa semua tersusun di tahun ini, jadi mungkin secara bertahap nanti bisa dilanjutkan oleh konsultan selanjutnya di tahun 2022. Nah, SOP ini tentunya disiapkan oleh Kepala UPT yang diketahui oleh Dinas PUPR. Selanjutnya untuk pelaksanaan operasi pemeliharaan, tentu kita membutuhkan tadi usulan anggaran yang cukup untuk operasional 1 tahun. Jadi berdasarkan perhitungan dihitung oleh konsultan, dan besaran itu bisa diusulkan di dalam Bidda, dan kami harapkan memang bisa dipenuhi, tapi selama ini memang tergantung dari keuangan dari pemerintah daerah sendiri. Jadi mudah-mudahan bisa mengcover untuk operasional selama 1 tahun. Ya. Kemudian selanjutnya nanti tentu UPTD harus membuat laporan. Laporan itu terdiri laporan bidang teknis, laporan bidang keuangan, dan administrasi. Nah, setelah itu tentu harus ada pemantauan dan evaluasi. Yang selanjutnya ada pemantauan, ini menjadi tugas kami juga sebagai konsultan untuk memantau penerapan SPM-nya SPAM. Jadi ada kebutuhan beberapa dokumen-dokumen yang memang dibutuhkan untuk menilai pencapaian SPM, dan itu sudah digariskan di dalam PP 2 dan juga Permendagri, juga Permen PU 100. Nah, di sini memang dibutuhkan beberapa data-data tersebut. Jadi nanti kami mohon bisa diberikan dari pemerintah Kabupaten Kerom. Ya. Setelah itu ada pemantauan dan evaluasi capaian kinerja, tentunya itu akan dipantau oleh siapa nanti yang akan memantau. Dan kalau memang tentu akan ada audit di Dinas PUPR. Nah, tentu terkait termasuk juga di dalam penyelenggaraan atau operasional dari UPTD ini. Nah, mungkin setelah nanti UPTD ada perubahan peraturan yang baru, sudah ada peningkatan kinerja, sudah lebih settle lah ya, sudah lebih bisa mandiri, itu memang kami harapkan di tahun 2022 ini bisa menerapkan pola pengelolaan keuangan secara Badan Layanan Umum Daerah. Jadi mudah-mudahan nanti pada tahun 2022 ada lagi pendampingan atau ada lagi fasilitasi untuk penerapan keuangan secara PPK, pola pengelolaan keuangan secara Badan Layanan Umum Daerah. Nah, ini kalau kita lihat bahwa persyaratannya itu ada 3. Jadi persyaratan substantif itu sebenarnya sudah dipenuhi karena UPTD sudah bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan itu sudah dipenuhi. Juga persyaratan teknis itu juga sudah dipenuhi,
karena sudah ada sarana dan prasarana yang akan dikelola untuk melayani masyarakat. Nah, jadi nanti Kepala UPTD tinggal menyiapkan persyaratan administrasinya ini. Nah, ini yang biasanya memang memakan waktu agak lama kalau tidak ada yang membuatkan konsepnya, gitu ya Pak ya, karena sama-sama semua sibuk, sehingga memang diperlukan satu person tersendiri yang memang mendalami atau menyusun ini, bisa dari dinas sendiri atau bisa dari tenaga ahli yang memang sudah diberi tugas oleh dinas untuk menyusun ini, atau mungkin nanti ada fasilitasi dari balai. Nah, itu monggo saja. Namun untuk mendapat fleksibilitas pengelolaan keuangan, tentunya memang pola pengelolaan keuangan BLUD ini sangat diperlukan oleh UPTD Air Minum. Karena pada saat-saat bulan Januari, Februari, Maret, APBD belum turun, itu terjadi kekosongan. Biaya operasional akan didapat dari mana gitu. Padahal UPTD ini kan tidak boleh melakukan hutang piutang. Sehingga ya kami harapkan memang pelayanan ini tidak bisa berhenti. Pelayanan harus 24 jam selama seminggu, selama sebulan, selama setahun, dan tidak boleh berhenti sebenarnya. Karena ini adalah pelayanan air minum menjadi kebutuhan dasar dari masyarakat yang sudah diatur juga di dalam peraturan perundangan. Dan ini menjadi pencapaian SPM akan menjadi nilai dari kinerja kepala daerah sendiri, sehingga tidak boleh terjadi adanya pemutusan operasional dari pelayanan air minum kepada masyarakat. Persyaratan administrasinya ada 6. Ini ada surat pernyataan kesanggupan meningkatkan kinerja pelayanan. Ini ditandatangani oleh Kepala UPTD. Juga nanti ada pola tata kelola BLUD. Ini disahkan oleh Kepala Daerah. Rencana strategis ini adalah rencana bisnis untuk 5 tahun ke depan. Rencana strategi dari UPTD untuk 5 tahun ke depan, makanya tadi sudah dibuatkan rencana kerja 5 tahun UPTD, ini menjadi dasar nanti kalau dia mau mengelola keuangan BLUD untuk dalam penyusunan rencana strategisnya. Juga yang keempat, standar pelayanan minimal, ini standar pelayanan minimal untuk pelayanannya, bukan tadi pencapaian SPM yang harus dicapai oleh kabupaten, tapi ini adalah standar pelayanan minimal pelayanan yang akan diberikan oleh UPT kepada masyarakat. Ya, contohnya adalah dia harus memenuhi K3 tadi, kontinuitas, kualitas, dan kontinuitas, kualitas, dan satu lagi saya kok jadi lupa. Ya, memenuhi K3 ya. Kuantitas, kontinuitas, dan kualitas. Juga laporan keuangan pokok, apabila memang UPTD belum mempunyai laporan keuangan, tentu ini bisa disusun menjadi suatu prognosa keuangan atau proyeksi laporan keuangan. Yang keenam adalah laporan audit terakhir atau surat pernyataan bersedia untuk diaudit oleh pemeriksa eksternal dari pemerintah. Ya, ini surat pernyataan ini dibuat oleh Kepala UPTD. Nah, selanjutnya prosesnya nanti akan dinilai oleh tim penilai, yang tim penilainya di-SK-kan oleh Kepala Daerah, dan dokumen penilaian itu nanti akan kepalanya adalah Pak Sekda untuk tim penilai BLUD ini, yang anggotanya ada dari BKAD, dari dinas terkait, dari bagian hukum. Nah, itu sudah ada ketentuannya di dalam Permendagri 79 tahun 2018. Jadi untuk dokumen-dokumen administrasi ini nanti akan dinilai, diusulkan kepada Pak Kepala Daerah untuk
disahkan apakah UPTD ini bisa mengelola keuangan secara BLUD atau belum. Jadi nilainya sekarang menjadi minimal ada passing grade-nya 60. Kalau lebih dari 60 sudah bisa mengelola keuangan BLUD. Nah, selanjutnya setelah disahkan menjadi BLUD, tentu UPTD harus segera menerapkan pola keuangannya, yaitu dengan menyusun rencana bisnis anggarannya. Itu ada ya rencana bisnis anggaran per tahun yang diambil dari Renstra. Mungkin demikian untuk rencana pendampingan yang tahun ini dan tahun berikutnya yang mungkin bisa dilanjutkan oleh konsultan berikutnya. Dan kami sekarang mohon untuk konfirmasi masalah jadwal. Jadi jadwal ini kami inginkan kalau nanti kajian akademisnya ini sudah bisa disampaikan ke Pak Gubernur pada pertengahan Agustus, Bapak Pak Kepala Dinas dan Pak Sekda. Mungkin ini konsep sudah kami siapkan, namun memang belum 100% karena memang kami masih membutuhkan beberapa data. Ya, mudah-mudahan nanti di akhir Agustus ini sudah bisa disampaikan ke provinsi, sehingga untuk tetapi konsep revisinya sudah kami siapkan dan sudah kami siapkan ini nomor 1C. Nah, kemudian kami hanya tinggal nanti Bapak tinggal menunggu rekomendasi dari Pak Gubernur, mudah-mudahan kalau cepat sehingga bisa langsung dimasukkan ke dalam konsep peraturan bupatinya dan disahkan oleh Pak Bupati. Jadi memang ini kami jadwalkan terlalu optimis mungkin Pak, tapi kami memang mendorong supaya dengan semangat kita semua revisi dari peraturan bupati ini bisa terbit di akhir September Pak. Mudah-mudahan bisa lebih cepat. Jadi kami juga inginkan sebenarnya kalau pengangkatan pejabat ini sudah ada semua, tentu sebelum kontrak konsultan ini selesai, mudah-mudahan sudah bisa terrealisasi. Jadi kalau yang warna kuning ini kontrak konsultan selesai di minggu kedua Oktober. Jadi kami mengejar waktu itu untuk supaya bisa masih mengikuti proses ini, Pak. Ya. Mungkin ini nanti untuk perda retribusi ini memang harus kita sesuaikan. Ini mungkin tidak, ini jadwalnya terlalu optimis. Ya, dengan kalau SK Pak Kepala Dinas ini masih bisa dikejar semuanya. Dan selanjutnya di sini untuk pelaksanaan diklat tadi sudah saya sampaikan bahwa kami hanya bisa mengusulkan ini Pak di bulan September. Kemudian pelaksanaan nanti di tahun 2012 di sini sudah kami plotkan di bulan Maret sampai Agustus, biasanya seperti itu, sehingga nanti sudah bisa ada staf dari UPT Kerom yang bisa mengikuti pelatihan ini. Kemudian ada penyusunan rencana kerja operasional, ini tadi kami usahakan untuk disusun konsepnya dan nanti bisa ditindaklanjuti. Ini karena kontrak sudah habis, jadi kami tetap jadwalkan untuk ditindaklanjuti. Nanti mudah-mudahan bisa ada yang kami butuh kontak person untuk siapa yang akan menindaklanjuti ini. Juga untuk rencana pengembangan kami sudah plotkan ini semua. Untuk penyusunan pos, nah ini kami belum bisa, mungkin nanti baru sebagian yang bisa kami buatkan ya, dari konsultan buatkan. Mungkin
yang pokok-pokok dulu, mungkin bisa ada sebagian nanti dibuatkan dan kemudian bisa dilanjutkan oleh mungkin dari staf UPTD sendiri atau nanti ada bantuan dari ASN mana yang bisa menyusun atau di tahun depan. Ya, ini makanya ini kami sudah plotkan di sini dan tahun depan tentu harus dilanjutkan. Kemudian untuk operasi dan pemeliharaan ini memang harus tetap dilanjutkan karena harus beroperasi. Ya, kemudian tadi ada konsep laporan ini harus di tahun-tahun berikutnya memang harus dilakukan. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan karena ini jadwal-jadwal untuk BLUD ini hanya kami titik-titik di 2022 karena kami belum tahu juga seperti apa nantinya. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Sebentar, masih ada lagi nggak ya? Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Dibyo atau Pak Sulis. Bu, terima kasih Dewi penjelasan panjang lebarnya. Usul saya bagaimana kita langsung mulai melakukan pendampingan, Bu Dewi? Ya, monggo. Karena ya. Ini Pak, mungkin harus dilihatkan dulu ini apa yang kita sudah buat. Oke, Bu, silakan Bu Dewi. Kalau untuk kajian akademis kami masih membutuhkan beberapa data, Bu, ya. Beberapa data. Jadi ini kami sampaikan untuk beberapa yang sudah ini contoh ya Pak ya. Mungkin contoh. Bentar. Sudah kelihatan ya Pak ya? Sudah, Bu. Sudah. Nah, ini contohnya Pak untuk harusnya daftar isi dulu ya. Bisa menyusul, Bu. Ya, Kelengkapan administrasi dokumen bisa nyusul nanti, Bu. Iya, ini contoh untuk yang kami susun untuk kajian akademis. Di sini ada gambaran umum gambaran umum Kabupaten Kerom, juga letak geografisnya. Di sini ada peta. Nah, ini adalah untuk luas wilayah dan sebagainya. Kemudian ini kependudukannya, latar belakang pembentukan UPT. Ada kami sudah susunkan semua ini Pak. Jadi kami kemarin juga sudah mendapatkan data-data, sebagian data dari Pak Yusmanto dan juga kami masih mempunyai data-data yang kami punyai tahun lalu. Ini adalah untuk identifikasi data hasil pembangunan yang sudah ada di Kerom. Di sini ada distrik Skanto, distrik Arso. Ini dua distrik ini yang mendapat pelayanan dari IPA yang 40 liter per detik dan ini yang sudah dioperasikan oleh UPTD tentunya ya. Juga ternyata ada distrik Arso Timur, distrik Waris dan distrik Senggi. Nah, ini yang sudah dibangun juga oleh dana APBN ini di tahun 2013, 2014. Nah, apakah ini semua nanti yang akan dikelola oleh UPTD? Ini menjadi satu bahasan ya. Ya, selanjutnya ini untuk profil sendiri kami sampaikan data yang lebih detail. Nah, ini mendapat spam Desa Arso atau di distrik Skanto dan distrik Arso ini
hasil pembangunannya memang sudah dimulai sejak 2012. Di sini kami rinci per tahunnya sampai di tahun 2018 ya. Ini semua. Jadi semua jumlah pembiayaan SPAM investasi yang sudah masuk di Kerom ini ternyata sudah 130 miliar, Pak. Ya. Jadi rencana pengembangan SPAM-nya nanti pengelolaannya di sini hanya mereview saja. Juga pendanaannya nanti dari mana, ini masalah kelembagaannya. Kami kemarin sudah, nah di sini selain kelembagaan juga pengembangan dan penerapan peraturan perundang-undangan nanti seperti apa, juga pemenuhan kebutuhan air baku dan air minum. Jadi ini nanti menjadi pembahasan oleh tim di Dinas PUPR. Juga ada apakah ada nanti penerapan inovasi teknologi. Ini adalah apakah ini benar Pak, apa SK Bupati tentang struktur organisasi dinas yang sekarang. Jadi kami perlu juga mendapat informasi mungkin apakah ini benar yang terakhir. Jadi kami nanti menginginkan satu koreksi. Juga permasalahan ini nanti bisa dibahas bersama. Jadi maksud tujuan untuk pembentukan UPTD sendiri. Kalau tahun lalu memang namanya UPTD SPAM Kabupaten Kerom. Nah, monggo aja nanti kalau memang ada pemikiran lain mau dirubah namanya, silahkan saja Pak. Jadi ini ada dasar hukumnya, kenapa harus dibentuk UPTD, ya. Nah ini di bab 1, mungkin kami lanjutkan yang ada di bab 2, kriteria pembentukan Nah, mungkin kami sampaikan untuk yang bab 2-nya. Ini ada apa? Kriteria pembentukannya. Jadi inilah nanti yang akan menentukan klasifikasi sebenarnya. Tapi tadi sudah disampaikan juga di bab 1 bahwa ini bukan merupakan kegiatan perumusan kebijakan ya, tetapi operasional yang mendukung Dinas PUPR dalam pelayanan air minum. Jadi di sini kita sudah memberikan bahwa ini bukan perumusan kebijakan, UPT dibentuk, juga bukan merupakan kegiatan lintas perangkat daerah dan bukan pembinaan pada unit kerja lain, sehingga UPTD ini tidak bisa membawahi UPTD lain. Ya emang UPTD ini berdiri independen, melayani satu entitas bisnis saja dan tidak membawahi UPTD yang lain. Nah ini konsep struktur organisasinya Pak. Kalau yang di-SK-kan oleh kepala daerah kan di sini hanya kepala UPT, Subak TU dan kelompok jabatan fungsional. Nah ini kalau memang ada jabatan fungsional di daerah, nah kami mohon info. Kalau ada memang dimasukkan ke sini. Tapi kalau tidak ada, ini bisa masuk Bu, kebutuhan. tayangannya nggak kelihatan Bu, sharingnya belum kelihatan. Oh belum. Lah. Dari tadi belum kelihatan ya Pak? Yang bab 2 aja, yang bab 1 sudah. Oh gitu. Sebentar. Oh, bab 2 belum ya? Sebentar, Pak.
2. Belum. Mana ya? Bentar, Pak. Ya. Sudah kelihatan ya, Pak ya? Ya. Jadi ini mungkin Sudah kelihatan. kalau tadi kan hanya uraian aja, Pak ya. Jadi ini apa kami yang butuh konfirmasi masalah struktur ini, Pak. Strukturnya kalau memang ada pejabat fungsionalnya tentu akan dimasukkan di dalam SK ini. Tapi kalau tidak nanti karena yang di SK-kan oleh Pak Bupati kan hanya kepala UPT dan Subak TU, jabatan fungsional dan mungkin ada koordinator nanti di unit mana. Nah, kebutuhan untuk air minum ini kan ada urusan teknis. Nanti kalau ada pejabat fungsional tentu dijabat oleh pejabat fungsional bidang teknis. Kalau yang keuangan juga pejabat fungsional bidang keuangan. Sehingga di bawahnya ada urusan perencanaan, ini yang teknis, ada urusan produksi, ada urusan distribusi dan pelayanan. Atau kalau untuk yang keuangan tentunya ada urusan hubungan pelanggan dan untuk akuntansi dan keuangan itu untuk penyusunan laporan keuangannya. Jadi ini nanti kalau memang tidak ada pejabat fungsionalnya berarti urusan ini semua ada di bawah Subak TU, Pak. Sehingga nanti kami akan konsepkan juga mungkin alternatif satu lagi memang belum sempat kami konsepkan kan kami mohon konfirmasi dulu. Nanti semua struktur yang dibutuhkan untuk air minum itu ada di bawah Subak TU. Gitu. Mungkin itu, Pak. Jadi di sini sudah kami uraikan juga tugas masing-masing kepala UPT sebagai apa, nanti kepala Subak TU-nya itu tugasnya apa, dan di sini kami anukan juga untuk kelompok jabatan fungsionalnya tentu ada 2 tadi, fungsional teknis, ini tadi membawahi urusan perencanaan, urusan produksi, dan urusan distribusi dan pelayanan. Ini yang terkait dengan teknis pelayanan air minumnya. Sedangkan untuk kelompok jabatan non teknis itu tentu akan mengelola seperti keuangannya, hubungan dengan pelanggannya. Jadi di sini urusannya akan berbeda dengan yang teknis tadi, Pak. Jadi selain itu juga harus ada penyediaan barang dan jasa yang bersifat konkret dan terukur. Tapi kalau masih UPTD tentu semua itu kalau yang besar-besar memang langsung di dinas ya Pak ya. UPTD belum bisa melakukan pengadaan barang dan jasa sendiri, tentunya harus ada di dinas. Tapi kalau sudah ada tadi MAK tersendiri, jadi memang tetap harus ada di dinas. Tapi nanti kalau sudah menjadi BLUD, ini sudah bisa mengelola keuangan sendiri, sehingga di UPT dimungkinkan untuk mengelola keuangan yang berasal dari pelanggan. Nah, selama UPT masih UPT murni, belum BLUD, tentu pendapatan dari pelanggan harus di-store ke kas daerah. Tidak bisa digunakan langsung. Nah, nanti setelah store ke daerah, ke kas daerah, tentu akan dikembalikan kepada UPT lagi untuk membiayai operasionalnya. Nah, kalau sudah BLUD, nanti UPTD bisa langsung mengelola keuangannya yang berasal dari pelanggan. Hanya laporannya saja yang disampaikan kepada kepala dinas dan kepada kepala daerah. Mungkin itu Pak. Nah, di sini tadi sudah saya sampaikan bahwa yang telah dikelola saat ini kan ada 5 distrik ya. Mungkin kalau saya salah untuk menganukan, karena yang untuk Spam, Skanto dan Arso ini kan menjadi satu sistem ya. Kalau yang Arso Timur, Waris dan Senggi ini
kondisinya seperti apa, nanti saya mohon ada informasi juga. Dan jumlah SR-nya saat ini masih 1.841, sedangkan hidran umum dan KU-nya ada 12, sehingga masih banyak sisa kapasitas yang bisa dimanfaatkan untuk pelayanan. Nah, untuk pengembangan pelayanan ini mungkin Bapak bisa mengusulkan untuk dibiayai dari dana DAK dan difokuskan untuk ke wilayah-wilayah yang memang sudah ada sistemnya ini, Pak, supaya sistemnya ini menjadi optimal dan akan tercapainya BEP tadi, Pak, terkait dengan tarif tentunya. Nah, ini mungkin ada beberapa yang ada kontribusi dan manfaat langsung yang nyata kepada masyarakat. Ini memang sudah ada poin-poinnya di dalam SE Dirjen, sehingga kami hanya mengikuti. Ya, di sini juga ada bahwa di Kerom memang belum ada swasta atau BUMD yang melayani air minum, sehingga memang baru ada UPTD SPAM yang memang sudah melayani air minum dengan sistem perpipaan di Kabupaten Kerom. Kalau ada informasi mengenai itu, mohon bisa disampaikan, mungkin wilayah pelayanannya yang berbeda, jadi kami bisa memasukkan ke sini nanti. Juga masalah sumber daya pegawai, pembiayaan dan prasarana. Tentunya pegawai ditempatkan di UPTD ini tidak mengakibatkan terganggunya kinerja unit-unit organisasi lain. Jadi di sini kami uraikan bahwa untuk kepala UPT dan Subak PU ini tentu harus PNS. Nah, untuk kepala itu eselon 4A dan Subak PU-nya 4B. Nah, ini di waktu-waktu lalu kan sudah ada, Pak, ya, sudah ada SK-nya, sudah definitif, sudah beroperasi, sehingga kami butuh data yang lalu. Mungkin kalau ada perubahan lagi, nah ini baru nanti diusulkan setelah ada rekomendasi klasifikasi dari provinsi. Mungkin itu, Pak. Di sini ada juga belanja pegawai dan biaya operasional kantor. Juga tersedia sarana prasarana kerja berupa kantor. Nah, kalau yang infrastruktur yang dibangun oleh HPBN di situ sebenarnya sudah dilengkapi dengan bukan kantor sih, tapi ada ruangan yang memang untuk administrasi, tetapi itu biasanya berada menjadi satu dengan instalasi pengolahan air, dan biasanya itu agak jauh dari pelanggan. Jadi kalau memang UPTD untuk mendekatkan dengan masyarakat, bagaimana nanti membayarnya, kalau ada pengaduan dan sebagainya, mungkin bisa diadakan juga kantor tersendiri yang mendekati permukiman atau perkantoran di Kerom. Jadi ini tadi sudah saya sampaikan SOP-nya, standar operasional prosedur atau POS. Ini. Jadi apa-apa yang dibutuhkan di Kerom, di sini tentunya ada pengoperasian intik, pemeliharaan intik, ya, transmisi air baku, electrical mechanical. Nah, ini ada pengoperasian pengolah lumpur, ini lengkap, Pak. SOP lengkap yang memang harus ada di instalasi pengolahan air minum ini secara pengoperasian. Kalau untuk yang pengembangan ini nanti terkait dengan perencanaannya. Ini mungkin yang bisa mendesak ini, yang SOP pengoperasian dan pemeliharaan ini mendesak sekali harus dipunyai, karena nanti ini harus dibaca dan bisa dijalankan oleh operator supaya operasional instalasi pengolahan air minum lancar dan memenuhi kaidah teknis dan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Mungkin itu, Pak. Ini sebenarnya ada data dari Skanto yang kami sudah rekap
Di sini ada unit air bakunya ini semua, dan kami belum mempunyai data untuk pompa submersible di sini berapa unit, kapasitasnya berapa. Kami sebenarnya sudah ada, cuman agak ragu juga. Mungkin bisa nanti diupdate datanya, Pak. Nah, untuk unit produksi sendiri ada IPA baja 40 liter per detik. Di sini ada pengolahan lengkap, mulai dari koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi, clear well tank, dan desinfeksi. Nah, di sini yang kami belum dapat juga datanya, rumah jaganya berapa meter persegi, apakah ini berada di lokasi IPA. Nah, itu kami juga membutuhkan, nanti kami lengkapi juga dengan foto-foto supaya bisa mengisi juga buku profil. Nanti kami ada tugas juga untuk mengisi buku profil, Pak. Di sini sudah ada tangki BBM bulanan, ada pagar. Nah, untuk unit distribusi ini ada perpipaan yang memang sudah ada, ini dari APBN. Mungkin yang dari APBD atau dari DAK masih bisa dimasukkan, Pak. Kami belum punya datanya. Jadi nanti untuk menunjang itu, karena memang sudah ada sambungan rumah yang tadi yang 1841, mungkin sudah ada pengembangan dari APBD. Mungkin demikian, Pak, yang saya sampaikan. Nanti selanjutnya bab 3 adalah untuk analisa beban kerja. Bab 4 adalah analisa rasio belanja pegawai. Nah, itu yang belum bisa kami sampaikan saat ini. Mungkin demikian, Pak Sulis. Atau Pak Sarji ada tambahan, Pak? Monggo. Cukup, Bu, udah jelas. Sudah jelas semua, mungkin barangkali nanti sedikit aja kaitannya yang tadi yang untuk analisa rasio belanja pegawai, itu nanti kalau sudah ada SDM, iya, itu, Pak. kemudian nanti masalah gaji, tunjangan, iya. Itu kan tentunya yang berlaku di Kerom, jadi nanti itu pasti nanti mohon infonya dari Pemkab Kerom gitu ya, sehingga nanti angka-angkanya bisa diisi berdata APBD Dinas PUPR, totalnya berapa, kemudian belanja pegawai langsung tidak langsung berapa, itu nanti kan kaitannya untuk melihat persentasi berkenaan dengan UPTD ini, rasio belanja pegawainya terhadap anggarannya jadi berapa. Jadi itu nanti mungkin kan, itu mungkin mohon bisa dikoreksi dari Pemkab Kerom. Bersama tadi data-data teknik tadi barangkali mohon juga dikoreksi kalau ada yang salah, sehingga nanti yang disajikan final untuk diajukan ke Pak Gubernur nanti sudah data yang betul. Mungkin itu aja, Bu, tambahnya. Terima kasih. Iya, Pak, matur nuwun. Sebenarnya ada ini, Pak, untuk yang SPM ya. SPM dan NSPK yang memang kita butuhkan datanya. Cuman ini ada. Oh iya, izin sedikit aja, Bu Dewi. Iya, monggo. Monggo, Pak. Ini kan ada daftar NSPK yang disampaikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Nah, ini mudah-mudahan daftarnya sama materinya NSPK SPAM itu sudah bisa diterima. Nah, kemudian nanti tadi masalah SPM tadi kan sudah disampaikan Bu Dewi. Ternyata sudah saya buatkan bahan tayangnya, Pak. Mohon bisa saya tayangkan? Oh, monggo silakan. Iya, mohon maaf. Ternyata sudah ada. Sebentar. Ya, Bu Dewi aja langsung, disampaikan aja langsung. Iya. Tuh. Mana ya? Ini gimana nih kembali ke ininya? Benar, Pak. Aduh, kok enggak. Saya mau masuk ke situ lagi kok susah ya, Pak. Bentar, Pak. Oh,
Oh, keliru. Belum kelihatan ya, Pak? Belum, Waduh, belum. bentar, Pak. Saya cari dulu. Bentar. So. Sebentar, Pak. Nah, ini. Ini Pak sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan. Pak Sarji yang mau menjelaskan atau saya, Pak? Dewi aja. Masalah, ya masalah SPM ini. Jadi apa? Di sini untuk SPM itu ada pengaturannya. Tentu di situ ada penyusunan kebijakan, penetapan rispam, penyusunan program dan penerapan kerja. Nah, juga ada di bagian pembinaan itu ada fasilitasi penyusunan rispam, sosialisasi kebijakan dan produk pengaturan. Nah, tentu harus ada juga sudah ada pembangunannya. Pembangunannya itu tentu sudah diawali dari survei, ada desain, ada lahan, ada konstruksi, operasional dan pemeliharaan. Nah, di sini operasional dan pemeliharaan inilah yang harus didukung oleh lembaga. Jadi kalau tidak ada lembaga tentu tidak bisa mengoperasikan dan memelihara. Juga ada pengawasan, tentu ada pengawasan terhadap kualitas air yang dihasilkan. Karena kenapa kualitas air? Karena kualitas air inilah yang dipantau juga oleh Dinas Kesehatan, sehingga di sini termasuk. Selain itu juga ada pemberdayaan masyarakat. Ini tadi selain yang dikelola oleh institusi-institusi juga banyaknya pemberdayaan masyarakat ini yang menjadi poin dari penambahan presentasi untuk penambahan pelayanan kebutuhan minimal. Jadi di sini Pak sudah ada format-formatnya. Nah, nanti ini yang harus kami pantau. Di sini ada memang ini ada format dari Permen PU 100 dan Permendagri. Jadi di sini kita harus juga kondisi sarana dan prasarana jaringan perpipaan. Makanya di sini di kabupaten itu ada kecamatan mana, ada kelurahannya. Sehingga ini nanti akan terisi semua, diharapkan. Juga akses pelayanan spamnya. Di sini ada berapa rumah tangga yang sudah terlayani di kelurahan atau di kecamatan itu, memang datanya detail sekali nih Pak. Juga perhitungan kebutuhan dasar. Nah, di sini sebenarnya di tabel ini kalau di Excel-nya sudah ada rumusnya. Jadi nanti kalau data sudah masuk, ini sudah mengkalkulasi sendiri gitu Pak. Juga rencana pemenuhan dasar dari subbidang air minum. Di sini ada tabel 1. Nah, ini hasil akhirnya. Jadi format target pencapaian itu ada di sini. Nah, ini yang harus ditandatangani oleh Pak Kepala Dinas yang disampaikan kepada Bupati bahwa pencapaian bidang air minum di kabupaten, pencapaian SPM-nya seperti ini. Ini ya Pak. Mungkin nanti sudah terlayani 90%, belum terlayani ini. Nah, ini hasil akhir. Di sini sudah ada angka-angka ini berasal dari data yang di depan, dan ini sudah ada rumusnya. Jadi tinggal masukin data sehingga kita sudah bisa menghitung. Nah, ini NSPK yang kita butuhkan. Ini ada sosialisasi SSPK. Ini NSPK yang ada dari pusat. Ini kita sebenarnya NSPK ini bisa kita download dari internet. Semua sudah ada Pak untuk yang dari pusat. Nah, ini juga yang dari pusat.
Sedangkan kita butuh ini yang dari daerah. Yang dari daerah ini makanya kami data, di sini ada yang terkait dengan Perda, di sini ada kebijakan strategi daerah. Nah, ini sudah ada atau belum, nanti tinggal kita contreng saja, ada atau tidak, ada atau tidak. Dan ini hanya untuk apa sih, pemantauan NSPK ya Pak ya, tapi kami butuhkan itu datanya. Juga di sini NSPK UPT. Ya, UPT tentu kan juga membuat NSPK tadi termasuk peraturan yang mendukung pembentukannya, juga SOP-nya dan sebagainya. Sehingga ini harus kita data juga semuanya. Nah, mungkin itu saja Pak tambahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Sarji ada tambahan Pak. Atau Pak Cukup Soleh? Bu, barangkali mungkin yang sekarang yang ditunggu adalah Data. Dan tanggapan dan arahan dari Pemda Bu. Pak Sekda dan Pak Kadis, gimana Dan Pak Pak kita Kadis, harus melanjutkannya mohon seperti arahannya, apa gitu. ya. Monggo. Andi silakan. Izin Pak Sekda ya. Baik, Silakan. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas penjelasannya yang luar biasa, detail sekali. Dan ini kemarin sempat kita khawatirkan bahwa siapa yang nyusun naskah akademik, siapa yang nyusun kajian-kajian, dan menyiapkan SK-SK, ternyata hari ini terjawab semua. Gitu. Terjawab semua dan kami sangat senang sekali. Senang sekali, kami siap menerima Bapak Ibu sebagai pendamping dan siap memberikan data. Ternyata formatnya sudah siap semua begitu. Ini kemarin sempat khawatir sekali gitu. Nah, hari ini terjawab dan silakan Bapak Ibu sebagai konsultan mulai besok kami siap. Besok di Kerom besok libur Bu ya. Nggak tahu di Jakarta libur kasih tidak ini. Libur besok dan mungkin hari Kamis siap melayani Bapak Ibu. Nah, sekarang saya pikir biarpun libur bisa ya secara online kapanpun bisa janjian. Jadi tidak mengenal lah istilahnya karena kita mau cepat tadi konsultannya ada dibatasi kontrak Bu ya tadi kalau nggak salah. Iya betul. Ya, harapan kami ya tetap berlanjut kontraknya supaya nyambung terus sampai nanti begitu. Gitu. Nah, secara garis besar Bapak Ibu, kendala yang sekarang mungkin saya perlu sampaikan kondisi existing di lapangan bahwa terjadi peralatan yang rusak karena memang tidak ada maintenance, pemeliharaan dan keamanan di lingkungan poster di lingkungan air bersih itu sendiri. Terjadi pemutusan kabel ya, pencurian kabel dan lain-lain. Memang sekarang ini ada spare part yang lagi dicari, ada 3 jenis yang lagi dicari di Jakarta tapi belum dapat. Nah, ini harapan Pak Bupati minimal mengalir dulu gitu. Artinya memberikan kepercayaan masyarakat bahwa spam ini jalan. Mana buktinya adalah air mengalir. Itu minimal dulu, itu dulu yang pertama. Ini kami sedang usahakan, belum mengalir sampai hari ini. Itu Bapak Ibu. Terus kemudian tadi tersinggung masalah organisasi ataupun masalah struktur ya, struktur organisasi termasuk yang di-SK-kan Bupati siapa-siapa. Ini sekarang ada sih SK Bupati terkait pengangkatan sementara terkait dengan tenaga honorer yang menjaga intake. Itu ada juga cuma keterbatasan anggaran daerah, jadi kita masih minim sekali, yaitu sebanyak 6 orang Bapak Ibu. Itu yang menjaga sekarang. Itu. Dan harapan kami memang kalau bisa secepat mungkin ini segera kita alirkan gitu. Dan kalau masalah semangat, alhamdulillah sampai hari ini semua semangat untuk
menciptakan air minum ini segera mengalir. Kemudian kemarin ada arahan juga dari Pak Sekda juga ada hadir hari ini bahwa kita tidak bisa lama menyikapi hal ini karena warning tadi secara lesan. Ini masih lesan ya, belum tertulis. Kalau sudah tertulis mungkin lebih urgent lagi, lebih bahaya lagi kayaknya. Jadi harapan kami mudah-mudahan tidak sampai ke sana. Dan intinya Bapak Ibu, kami atas nama instansi teknis khususnya siap mengawal Bapak Ibu memberikan data-data yang diperlukan untuk kemajuan terutama tentang air bersih di Kerom. Mungkin demikian Bapak Ibu, saya kembalikan ke Pak Sekda. Siapa tahu ada tambahan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu peserta rapat Zoom meeting di pagi siang hari ini. Terima kasih atas kesediaan semua untuk bisa hadir di Zoom meeting ini. Terima kasih untuk BPPW Papua yang telah memfasilitasi pertemuan kita di pagi siang hari ini. Prinsipnya kami dari Kabupaten Kerom, pertama kami minta maaf atas keterlambatan atau ketidaksiapan kami untuk mengelola spam yang luar biasa telah disediakan oleh kementerian yang selama ini saya tadi baru dapat info itu kurang lebih sudah mencapai angka 130 miliar ya Bu Dewi ya kalau tidak salah. Betul Pak. Iya betul Pak. Ini angka yang menurut saya fantastis, luar biasa, dan kondisi kita di Kerom yang saya sendiri juga kebingungan ya dengan bagaimana ASN kita, aparat kita selama ini begitu tidak respon dengan apa yang diamanatkan, apa yang dipercayakan ke daerah begitu. Izin saya sampaikan bahwa Pak Bupati kita, Pak Bupati Kerom, Bapak Peter Busbager dan Pak Wakil Bupati baru dilantik tanggal 3 Maret tahun ini, Pak, Bapak Ibu. Begitu juga dengan saya baru dilantik tanggal 25 Maret kemarin selaku pejabat Sekda, Bapak Ibu. Dan Pak Kadis PUPR yang baru kami itu juga baru bertugas di sini kurang lebih 1 bulan ya Pak Kadis ya. Ya, kami semua yang baru ini mencermati kondisi daerah dan sangat prihatin dengan beberapa instalasi yang sudah terbangun. Salah satunya adalah IPAL dan Intek juga Booster kalau saya tidak salah yang sudah terbangun kurang lebih sejak dari tahun 2012 kalau saya tidak salah. Bahkan mungkin lebih dari itu ya. Keadaan ini memprihatinkan sementara masyarakat di beberapa daerah ini, wilayah ini sangat sulit untuk bisa mengakses kebutuhan air bersih. Ini suatu yang paradoks di Kerom begitu. Sehingga beberapa waktu yang lalu saya coba diskusi dan mengejar informasi ini, dan terakhir saya dapat informasi bahwa ada semacam warning begitu dari kementerian bila mana ini kita tidak follow up begitu. Nah, sehingga pada kemarin saya dengan cukup mendadak begitu saya perintahkan untuk semua yang terkait dengan UPTD atau fasilitas air minum ini segera berkumpul untuk kita sikapi begitu. Dan luar biasa dari Pak Dibio di BPPW Papua meresponnya dengan cepat dan hari ini kita bisa bertemu. Sekali lagi terima kasih atas semua perhatian dari Bapak Ibu yang
berkenan hadir dan membimbing kami, dan mudah-mudahan saya berharap tidak bosan-bosan untuk bisa terus mendampingi Kabupaten Kerom. Bapak Ibu yang saya hormati, Intek dan IPAL ini boleh saya bilang kita seperti membangkitkan mayat yang mati begitu ya. Luar biasa ini. Saya sendiri punya keterikatan khusus dengan dua instalasi besar ini. Saya sendiri waktu itu menjadi kabak tetapi kemudian di kabak pengadaan di LPSC, UKPBJ sekarang, tapi diperintahkan untuk menyelesaikan bangunan mangkrak ini. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu. Saya hanya semangat bagaimana supaya pelayanan air bersih ini bisa diperoleh oleh masyarakat kita yang saat ini Bapak Ibu, kalau boleh tahu, boleh saya informasikan, di sini rata-rata kami masih menggunakan air sumur gali dan itu kualitasnya sangat buruk. Begitu diambil dari sumur gali, dibiarkan sekian waktu, begitu sudah menjadi merah begitu. Dan kualitasnya sangat memprihatinkan gitu. Sehingga kebutuhan air bersih ini menjadi salah satu yang mendesak untuk kita penuhi begitu. Sehingga pada momen ini saya sudah menginformasikan ke Bapak Bupati terkait pertemuan kita di siang hari ini, dan beliau menyampaikan ucapan terima kasih atas semua yang bisa berkenan hadir dan memberikan kontribusi pemikiran. Bahkan tadi saya lihat itu dari Bu Dewi, luar biasa, sampai surat pengantarnya sudah dibuat itu Bu Dewi ya. Sudah Pak, semua sudah kami siapkan, bahwa iya, ini konsep peraturan Bupati semua sudah ada. Iya, ini apa ya, luar biasa ya, kami seperti disuapin ini, tinggal buka mulutnya apa enggak ya gitu ya. Ya, kami tahu kesibukan bapak-bapak di daerah, jadi ya kami buatkan supaya mempercepat. Iya, terima kasih Bu Dewi ya. Inilah Mungkin Pak Kerom. yang membuat Selamat ini datang. tim, bukan cuma saya. Baik, ya. Inilah Kerom kami. Kami punya banyak teknis ASN kita yang sulit, tapi kondisi di lapangan seperti status tanah yang kemarin sempat mangkrak hampir bertahun-tahun begitu, saya yang buka kayu palangnya Bapak Ibu. Ya, persoalan tanah saya buka kayu palangnya, dan itu memang ceritanya panjang ya, taruhannya ya agak ngeri-ngeri juga begitu, tapi puji Tuhan dengan niat baik, ketulusan dan dukungan semua ya, kayu palangnya bisa dibuka Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Ibu semua, instalasi kita yang sempat mangkrak beberapa tahun ini bisa bangkit dari kita. Saya sangat berharap Pak Sulis, Pak Sarjono ya, Pak Dibyo, Pak Rizwan, Bapak Ibu, Bu Dewi, Bapak dari Dekama ya, dan semua yang begitu perhatian dengan Kerom ini, kami mohon didukung jika memang ada dokumen apa yang diperlukan. Mohon Pak Kadis PU, Pak Kabid, Pak Yusmanto untuk bisa segera sigap untuk memenuhi bagian-bagian mana yang dimintakan dalam rangka menyelesaikan kelembagaan dan juga selanjutnya untuk operasional UPT di kita ini. Saya pikir kalau soal data, ya memang kembali lagi selama ini kita, tapi pelan-pelan dengan hadirnya Pak Kadis yang baru, beliau juga lama berkecimpung di KPU-an. Mudah-mudahan dengan hadirnya Pak Kadis yang baru ini akan kembali menguatkan
jajaran KPU-an di kabupaten ini ya. Begitu juga dengan Kabak Hukum. Kabak Hukum, Bu Kabak Hukum juga relatif juga masih baru begitu. Sehingga memang perlu kita sama-sama lagi untuk Ya, Pak Sekda. ya, Bu Kabak ya, semangat begitu. Saya juga mengundang Kabak Orpan di sini. Pak Kabak Orpan untuk bisa mengkaji atau mendampingi juga bersama-sama dari sisi kelembagaan. Nanti Bu Kabak Hukum bisa menjelaskan kepada kita terkait dengan adanya kelembagaan yang baru juga di Kabupaten Kerom dan hubungannya dengan kelembagaan UPTD yang rencananya kita akan segera lengkapi. Betul, kemarin sempat kami agak sedikit terbayang bahwa ada beberapa dokumen yang harus kami penuhi dan sepertinya kami akan tertatih-tatih, tetapi rupanya seperti naskah akademik tadi itu konsepnya sudah turut dibuatkan oleh Ibu Dewi dan tim semua ya. Saya pikir Pak Kadis ini harus segera kita sikapi, teman-teman di PU untuk kalau boleh segera direview ulang, dibenahi bagian-bagian mana yang perlu kita lengkapi, terutama bagian-bagian data ya, Bu Dewi ya, data-data yang perlu, dan terus berkomunikasi dengan Bu Dewi dan semua untuk bisa melengkapi naskah akademik. Saya kira kalau urusan kita dengan Provinsi Papua, saya pikir sepanjang dokumen ini cukup, jarak dari Kerom ke Provinsi Papua tidak terlalu jauh, kurang lebih hanya 1 jam Bapak Ibu. Sehingga komunikasi kita akan bisa lebih intens dan baik lagi. Nanti kalau memang bagaimana kita akan undang teman-teman yang membidangi ini di provinsi untuk bisa join di WA group kita lagi yang dalam rangka untuk menyelesaikan UPTD ini. Bapak Ibu, itu mungkin sementara dari saya. Bila mana nanti ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan, bisa Bapak Ibu langsung kontak dengan saya. Ya, Baik. dalam rangka untuk menyelesaikan ini semua. Bisa bila mana ada kendala-kendala, Bapak Ibu mohon izin bisa langsung berkomunikasi dengan saya. Nomor kontak saya nanti saya akan share di media ini ya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih banyak, waktu saya kembalikan. Monggo Pak Dibyo. Bu Kabak mungkin ya duluan ya, Bu Kabak. Bu Kabak Hukum silakan, Bu Kabak Hukum. Siap, Pak Sekda. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan, yang kami hormati Pak Sekda, tim pendamping dari pusat, Kepala Dinas PU, dan teman-teman yang hadir di dalam meeting Zoom ini. Mungkin yang perlu kami sampaikan di sini bahwa dalam rangka penyusunan produk hukum, khususnya peraturan Bupati terkait dengan UPTD SPAM, seperti yang kami sudah bahas kemarin di rapat awal, bahwa kita perlu menyusun naskah akademik. Tapi setelah kita dengar tadi dari Bu Dewi bahwa sudah disiapkan, mungkin ini lebih dipercepat untuk disampaikan ke Kabak Orpan, supaya menjadi naskah akademik atau lampiran untuk pembentukan UPTD SPAM-nya kita. Karena itu akan menjadi persyaratan di Biro Organisasi Provinsi untuk dilakukan evaluasi dari Pak Gubernur. Dan saat ini dari Kabak Orpan lagi sementara menyusun terkait dengan struktur organisasi perangkat daerah dengan diterbitkannya perangkat daerah yang baru, yang terbaru, yang baru ditetapkan oleh Pak Bupati pada bulan Agustus ini. Dan kebetulan sementara lagi disusun, dan ini kesempatan yang sangat baik buat kita untuk membentuk UPTD yang baru sesuai dengan perangkat daerah kita yang terbaru. Mungkin itu izin Pak Sekda penyampaian sementara dari kami. Terima kasih. Kami kembalikan. Ya. Baik, terima kasih Bu Kabak.
Dari Pak Kabak Korban, silakan Pak Kabak Korban. Atau yang Selamat, ditunjuk. Ya. selamat siang Bapak. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Terima kasih Pak Sekda, tim pendamping dari pusat. Saya disuruh sama Pak Kabak untuk mewakili karena Pak Kabak dan teman-teman di Orpan lagi ada kendala. Saya disuruh mengikuti Zoom meeting ini, mendengar dan melihat supaya dilaporkan ke Pak Kabak nanti. Mungkin itu saja, Pak. Oke, Dek. Nah, nanti ini ya hasilnya disampaikan ke Pak Kabak Korban untuk Siap, Pak. segera menindaklanjuti bagian-bagian mana yang terkait dengan kelembagaan, berkomunikasi dengan PUPR, berkomunikasi dengan semua yang ada di link ini ya. Sehingga tidak boleh berlama-lama. Ya, saya kemarin minta untuk segera ini disikapi dengan cepat. Karena ini menjadi kebutuhan yang mendesak buat masyarakat kita ya. Baik. Terima kasih. Ada yang dari Orpan. Siap, Bapak. Demikian Pak Dibyo, saya kembalikan. Bu Dewi, saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Sekda. Pak Dibyo. Pak Dibyo. Mohon izin Ibu. Ya. Pak Dibyo kemana? Ya, Pak Dibyo ada panggilan mendadak dari Kabalai, Ibu. Mungkin dilanjutkan saja. Pak Sarji? Iya, izin. Monggo, Pak. Iya, izin. Terima kasih yang terhormat Bapak Sekda, Bapak Kadis, Ibu Kabak, Pak Kabid, dan semuanya yang ada dalam pertemuan ini. Ini terima kasih Pak Sekda sudah merespon sangat baik, sudah memberikan arahan-arahan yang sangat jelas. Ini sekali lagi Pak Sekda, semua konsep sudah disiapkan, tinggal dikoreksi, dilengkapi dari bapak-bapak dari Pemkab Kerom. Ini mulai dari naskah akademis sampai SK tim pembahas rancangan peraturan bupati, kemudian rancangan peraturan bupatinya, penyusunannya, dan lain-lain. Konsep hitung-hitungan SDM-nya, kemudian konsep hitung-hitungan belanja pegawainya, gaji karyawannya, ini sudah ada, tinggal dikoreksi dengan angka-angka yang berlaku di Kirom. Jadi ini semuanya sudah ada. Kemudian juga usulan masalah pelatihan diklat. Jadi nanti barangkali sudah ada analisanya, sehingga nanti kalau misalnya ada masalah unit produksi, cara pengolahan, cara peralatan mesin listrik, cara distribusi, cara hubungan langganan, itu ada diklatnya, sehingga nanti kalau misalnya bisa cepat, itu nanti bisa dapat prioritas ini, karena Bali ini melayani seluruh wilayah Indonesia. Dan sementara ini masih dalam kondisi pandemi ini, ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan secara online. Jadi offline-nya nanti mudah-mudahan begitu pandemi selesai bisa offline di Bekasi, jadi bisa lebih lengkap. Tapi sambil jalan ini pelatihan-pelatihan online itu juga berjalan, sehingga memang sangat diharapkan kalau misalnya semua konsep ini kita bisa selesaikan dalam bulan Agustus ini. Ini kita masih punya hampir 20 hari. Mudah-mudahan semua konsep bisa selesai dalam waktu secepatnya, sehingga nanti kalau diproses mudah-mudahan bulan September masalah administrasi kelembagaan bisa diselesaikan. Terus nanti barangkali kalau masalah yang teknis itu disampaikan oleh Pak Kadis tadi, kalau misalnya ada foto-foto, ada data-data teknis yang ada di situ, nanti mungkin kami bisa bantu analisis, kemudian bisa mungkin mencarikan informasi barang-barang ini bisa didapat di mana, dan segala macam. Jadi nanti fasilitasi kami ini ada masalah teknis, ada masalah kelembagaan,
ada masalah keuangan, sampai nanti termasuk mungkin konsep hitungan biaya operasional, cara menghitung harga pokok produksi, mungkin rancangan tarif, itu nanti semuanya bisa kami siapkan. Nah, cuman itu tadi waktu kontrak ini hanya sampai September, sehingga nanti ini action plan-nya sudah disusun semua Pak Sekda, dari A sampai Z sudah disusun semua, jadi nanti ada roadmap-nya, sehingga apa yang bisa dilakukan tahun ini, terus nanti kalau misalnya enggak semuanya bisa dilakukan, itu nanti bisa dilanjutkan di tahun berikutnya. Jadi ini sekali lagi ini kami merasa sangat bahagia, sangat terhormat Pak Sekda bisa langsung hadir untuk memberikan arahan di dalam masalah kelembagaan ini, sehingga mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar. Tahun ini kan di Papua ini ada 6 Pak Sekda yang didampingi, ada Kerom, ada Pia, ada Asmat, ada Bovendigul, ada Mapi, sama Merauke. Nah, padahal di Papua ini kan masih banyak sekali nih kabupaten kota yang belum punya kelembagaan sama sekali. Yang di wilayah tengah itu masih hampir sama sekali belum punya, sehingga masih berat sekali teman-teman BPPW ini di dalam melakukan pendampingan agar SPAM yang ada di Papua ini bisa dikelola dengan baik untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Karena yang tadi masalah SPM ini kan kami yakin Pak Sekda pasti nyusun SPM, karena SPM itu kan semuanya ya. Dan kami itu kadang-kadang yang iri itu gini Pak Sekda. Biasanya kalau di dalam SPM kesehatan itu kan ada puskesmas, ada apa. Biasanya tenaganya cukup banyak gitu, tenaga puskesmas untuk pelayanan masyarakat itu cukup banyak. Tapi untuk air minum ini masih tenaganya kita masih sangat sulit gitu nih, yang mungkin barangkali menjadi tantangan kita bersama. Nah, dari PU juga sudah menyediakan diklat, jadi nanti kalau misalnya memang diperlukan peningkatan kapasitas SDM itu sudah ada fasilitasinya gitu. Tapi memang kita mengharapkan bahwa ini pelayanan air minum ini juga seperti di tempat-tempat lain gitu. Jadi ini kadang-kadang kalau kami membandingkan terlalu jauh Pak Sekda, misalnya gini, misalnya di Kabupaten Bekasi gitu Pak Sekda, itu pendapatan operasional PDAM itu sebulan itu sekarang sudah mendekati 20 M Pak pendapatannya, karena pelangganannya sudah ratusan ribu. Nah ini kita sementara berjalan aja masih tertatih-tatih gitu. Jadi harapannya nanti kan ya kayak anak kecil mungkin belajar berdiri, jatuh bangun dulu, mungkin habis itu bisa lari, mudah-mudahan begitu. Mungkin itu tambahan saya, Bu Rani, saya kembalikan, terima kasih. Mas Ardi, Dewi, Bapak Ibu semua. Saya punya usul bagaimana kalau kita sepakati target-target waktu ya untuk penyelesaian seluruh dokumen. Setuju. Iya Pak, sesuai dengan Setuju. action plan Pak. Ya, iya, artinya, karena ini konsepnya sudah ada, action plan-nya ya, sudah ada. Jadi mungkin teman-teman di Kerom mungkin bisa mempelajari dulu ya dokumen kita, mungkin seminggu, 2 minggu, melengkapi data-datanya. Nggak lama-lama Pak, jangan 2 minggu Pak. Jangan 2 minggu, seminggu aja udah. Berikutnya kemudian kita meeting lagi gitu loh, untuk membahas seluruh dokumen yang sudah dicermati oleh teman-teman di Kerom. Iya. Baik, izin Bapak Ibu, Pak Kadis, izin Pak Kadis. Ya, siap Bapak. Ya, mungkin bisa minggu depan kita ketemu lagi ya di waktu yang sama.
Siap Bapak, siap. Gitu. Nah, kita ketemu lagi minggu depan hari Selasa di waktu yang sama untuk melakukan evaluasi tindak lanjut dari apa yang sudah disampaikan oleh tim dari fasilitator. Nah, di momen itu nanti hal-hal yang memang kurang, kita rasa perlu tuntunan atau pendampingan, nanti di situ kita bisa sampaikan. Baik, bagaimana Pak Kadis? Kira-kira seperti itu. Bisa kah? Baik Bapak, siap. Di sini juga ada kabit saya, Ya, Pak Yos mungkin bisa menyampaikan kesiapan yang tadi. Silakan Pak Yos. Pak Yos, silakan. Baik Pak, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk kami. Kami sangat berterima kasih Pak. Dengan adanya pertemuan ini, tugas kami yang selama ini mangkrak Pak, bisa terbagi Pak. Terima kasih Pak Sekda atas waktu dan dorongannya untuk sama-sama menuntaskan masalah kelembagaan ini Pak. Kalau masalah di lapangan sebetulnya dari 2017 itu Kabupaten Kerom sudah menganggarkan untuk pemeliharaan Pak. Jadi operasional UPTD sebetulnya sudah dianggarkan dari 2017, 18, 19, dan 20. Dan 2021 ini sama-sama kita mengetahui bahwa untuk anggaran operasionalnya untuk menunggu APBD perubahan. Jadi selama ini memang sudah ada. Cuma kemarin ada terkendala di pemutusan kontrak saja Pak, sehingga ada kosong sehingga jadi hutan kembali. Kita sudah pembersihan, sudah siap untuk operasional Pak. Dan tadi saya juga mendapat informasi untuk 2 atau 3 hari lagi kita punya alat sudah datang untuk di IPA Pak. Di Intek Pak, yang di Intek. Mudah-mudahan tidak ada kendala lagi untuk Intek dan boosternya Pak, yang kemarin diganggu dengan anak-anak Pak. Itu sebetulnya anak-anak sekolah yang ganggu Pak. Tapi untuk pembelajaran mereka kita sudah sampaikan ke pihak kampung untuk memberi peringatan untuk mereka. Masalah data yang personel itu terima kasih sudah ada SK, sudah ada pemanggilan lagi untuk kami punya operator-operator dari 4 sudah ada 6. Nanti bagaimana caranya kita menambah lagi Pak. Ada beberapa yang masih kosong itu Pak. Ya mungkin untuk administrasinya, akuntansinya Pak. Itu yang masih kosong. Nanti pada rapat Selasa Pak kita sampaikan mungkin siapa-siapa yang ditugaskan di situ. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang tenaga ASN yang CP ini kan bisa Pak, kita rekrut. Kalau mau bergabung silahkan. Baik Pak, mungkin itu saja Pak untuk sementara. Pak Yus, terkait dengan rencana pertemuan kita di hari Selasa, bagaimana setelah mencermati dokumen-dokumen, konsep-konsep dokumen yang ada, apakah bisa kita bertemu lagi di hari Selasa untuk kalau dokumennya yang dikirim melalui WA Group Pak, itu kami sudah mencoba untuk mengisi. Kalau yang revisi itu kami dan Bu Dewi selalu berkomunikasi, tinggal dengan Kabak Hukum dan Orpan yang mempelajari Pak. Untuk Oke, berarti hari Selasa kita bisa ketemu ya? Bisa Pak, bisa. Selasa kita ketemu dan kita nanti lapor ke Bapak Ibu semua pendamping, fasilitator untuk sama-sama dicermati kurang lebihnya gitu. Ya.
Baik, Pak. Baik. Sehingga nanti bila mana perlu ada hal yang perlu dibenahi bisa langsung dibenahi di saat pertemuan itu. Baik, Pak. Siap, Pak. Iya, baik. Pak Sulis begitu mungkin ya kita Pak Kadis ya kita kita Izin, Pak ketemu di Sekda. hari Selasa. Izin Ya. Pak Sekda. Silakan Bu Dewi. Mungkin besok semua konsep sudah bisa kami kirim ke Pak Yusmanto atau kemana? Di grup juga nggak apa-apa, Bu. Oh, di grup. Di kami juga nggak apa-apa. Di kami ada grupnya juga, Pak. Ibu. Oh, gitu. Jadi saya kirimnya ke mana? Ke Bapak aja? Ke kami juga nggak apa-apa. Oke. Baik, baik. Terima kasih. Izin Pak Sekda. Ya, siap Bapak. Ya. Mungkin kami usul gini, kalau misalnya ada masalah teknis, kami mohon bisa dibuatkan sementara foto-foto Pak, kondisi intake, kondisi IPA, kondisi booster, kondisi pipa, kondisi sambungan rumah, dan hal-hal yang dianggap perlu, sehingga nanti kalau misalnya kita diskusi masalah teknis, nanti kami bisa membantu membuatkan analisis untuk solusinya. Siap. Makasih Pak Arjono. Terima kasih. Baik, makasih. Pak Kadis di copy ya Pak Kadis. Pak Kadis, arahannya Pak Sarjono tadi supaya di copy untuk bagian-bagian yang sekiranya teknis dan perlu dibenahi untuk sekalian nanti pada saat pertemuan nanti bisa disampaikan bagian-bagian mana yang perlu kita benahi secara teknis gitu. Baik, terima kasih Bu Dewi, silakan lanjut. Iya Pak, silakan. Gimana Pak Sulis? Kalau memang sudah selesai. Sebenarnya tadi masih banyak konsep, cuman kita belum sempat saya tayangkan, tapi itu semua sudah ada Pak. Jadi kami tinggal kirim saja nanti. Mungkin yang belum final memang masalah tarif mungkin belum final karena kan datanya belum dapat gitu ya Pak ya. Tapi secara konsep sudah semua. Ya, terima kasih. Saya kira itu Bu Dewi yang penting. Jadi konsep dokumen segera kita kirimkan ya mungkin besok pagi. Kemudian kita biar teman-teman di Kerom yang bekerja dulu selama seminggu ini, Selasa kita bertemu kembali. Baik. Siap Pak Sulis. Siap. Ya. Terima kasih Pak Sekda, kami jadi semangat ini. Kita juga semangat ya. Pak. Ya, untuk masyarakat kita kerja lah. Siap. Siap Pak. Ya. Baik, hostnya siapa? Ya, mungkin itu dulu Pak Sarji ya. Yang penting Selasa kita ketemu bahas hasil kerja teman-teman di Kerom. Baik. Iya. Ini mungkin karena dari balainya Pak Dibjonya nggak ada, mungkin diambil oleh Pak Sulis saja kalau mau ditutup. Ya. Baik Bapak Ibu, hari ini tampaknya diskusi kita menghasilkan sesuatu yang sangat positif ya bagi kami selaku konsultan, kemudian Pak Sarji dan Bu Dewi yang mewakili kementerian sekaligus membantu konsultan secara aktif. Ini juga menjadi satu pendorong bagi kami untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan kami. Semoga tepat waktu sejauh kita saling punya komitmen, saling mendorong bahwa kita bersepakat bahwa apa yang kita lakukan itu semata-mata untuk kebaikan kita bersama. Kita sudah mencoba untuk membuat komitmen yang pertama bahwa dokumen secara lengkap akan segera dikirimkan ke Kerom, kemudian teman-teman Kerom akan menanggapi, membahas, dan kemudian melengkapi seluruh perlengkapan yang dibutuhkan untuk dokumen pengajuan, penyiapan, maupun pembentukan UPTD SPAM di Kerom. Kemudian seperti arahan Pak Sekda tadi, Selasa kita akan bertemu lagi membahas apa yang sudah dikerjakan oleh teman-teman di Kerom. Ya, semoga minggu berikutnya kita bisa melanjutkan tahapan yang lebih positif lagi untuk mewujudkan UPTD SPAM di Kerom. Saya kira dari itu penutup dari kami. Pada prinsipnya kami tentu tidak menduga Pak Sekda bahwa
hasil diskusi hari ini itu sangat positif ya. Ini luar biasa lah. Kami berharap apa yang terjadi di Kerom ini juga terjadi di 5 kabupaten yang lain, karena targetnya tahun ini tuh 6 kabupaten, salah satunya Kerom, Pak Sekda. Siap Bapak, Ya. siap. Izin sedikit aja Pak Sumis. Ya, Pak silakan Sumis, Pak Sardi. sedikit aja. Hari Selasa minggu depan itu 17 Agustus. Oh iya. Mungkin Kita bisa tanggal disentil, 18 ya. bisa disentil Pak Jokowi. Gimana kita Pak Kadis, kita majukan atau kita mundurkan Syahri? Mundur saja Pak. Mundur Pak. saja, Karena Pak. Besok ada libur juga Pak. Kasihan teman-teman di Kerom nanti Pak. Oh iya. Liburnya ini ya. Iya. Siap. Kebetulan kami Ya. hari Senin ada, hari Selasa itu ada deklat di PU Pak. Kami jadi pengampu seharian Pak. Iya. Jadi mungkin izin hari Rabu. Rabunya. Ya, Ya. hari Rabu Ya. 18 ya. Baik. Berarti hari Rabu teman-teman Bapak Ibu ya. Kita catat Siap, hari siap. Rabu. Untuk Siap, waktunya siap. mungkin seperti tadi ya, jam 9 WIB, jam 11 WIT. Gitu. Ya. Demikian pertemuan kita hari ini. Kita akan ketemu lagi tanggal 18 Agustus pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, 11 waktu Indonesia bagian Timur. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kebetulan Pak Sekda, moga-moga ini tidak salah, saya ingin membacakan satu moto dari Kerom, bersatu untuk membangun Tame Yisan Kavase. Terima kasih, selamat siang, sampai ketemu tanggal 18 Agustus 2021. Terima kasih. Baik, terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Semoga Iya. sehat selalu. Semoga Amin, sehat. amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera Salam. buat kita semua. Salam. Salam. Izin lift. Ya, Izin lift. Izin. Kenapa? Tapi